yang namanya sistem terbuka. HP-mu Android itu ada nggak pakai Android? Pakai? Pakai semua? Pakai semua. Ada nggak Android? Ada nggak? Ada yang pakai iPhone? Ya? HP-mu tuh kira-kira close apa open? Open. Open dan close. Oh, HP itu adalah kombinasi antara open loop dan close. Kalau cuma close loop serem, kalau cuma open loop, nggak ada apa-apanya, nggak mungkin kalian beli HP. Ya. Kalau open loop apa? Tiba-tiba kamu restart HP-nya, tiba-tiba kembali ke pengaturan awal. Ya, kita kasih wallpaper pacarku, gitu. Mau makan, mati HP-nya dicas, hidupin lagi apa? Kembali lagi. Ya. Itu yang namanya. Kalau close loop apa? Kalau nggak ngapa-ngapain, kamu tidur aja orang. Serem nggak? Tiba-tiba kamu ngecek pacarmu suka kekirim semuanya. Itu close loop. Ya. Intinya sebenarnya seperti itu. Kalau usah dicatat, nggak usah dipikir dalam-dalam. Ya. Ayo tolong direview lagi, ya. Ada yang namanya sistem penggerak, jatuh dari otomasi, atau sistem transmisinya. Ya. Yang pertama ada yang namanya penggerak elektrik. Ya. Yang kedua ada yang namanya penggerak pneumatik. Ya. Sorry, ini sebenarnya adalah sistem transmisinya atau penghantar daya. Ya, kalau ini adalah mesin utamanya. Ya, mesin utama itu ada yang namanya motor listrik, elektrik. Ya, yang kedua ada yang namanya ICE atau internal combustion engine. Ya. Intinya cuma dua itu aja. Mesin pembakaran internal dan juga mesin listrik. Listrik dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama apa? Listrik AC. Ada listrik? Listrik DC kok apa sih? Apa? DC. DC itu direct current. Ya. Sistemnya searah. Sedangkan sistem AC adalah alternating current, yang bukan AC pendingin dia. Ya. Kedua motor ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Apa yang membedakan paling sederhana? Listrik AC dan listrik DC. Paling sederhana. Panas? Panas? Panas itu buat apa ada di pasar? Kalau pada akhirnya cuma ngasih panas. Maksudnya, yang itu nanti saya bagikan. Ya. Pertanyaan percuma nanti kalau sobek bilang ujian minta visi. Ya. Apa bedanya? Kalau listrik AC itu pasti
sumber inputnya adalah listrik rumahmu. Ya, kalau dicopkan stop kontak itu namanya listrik AC. Ya, alternatif kurang. Ya, di ruangan ini, di rumahmu itu listriknya adalah listrik bolak-balik alternatif. Ya, besaran voltnya adalah 220 apa? Apa? Ampere. Apa? Watt. Apa? Watt itu apa? 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 Watt itu dari perkalian apa? Volt dan amperage. Ya, voltase dan ampere. Itu jadinya satuan daya yaitu volt. Ya, paham ya? Paham nggak? Paham apa Mbak? Habis putus lah? Enggak. Ya. Daya lawan daya kalau listrik itu volt kali ampere. Udah bisa dibutuhkan. Ya. Kalau dayanya 300 volt, voltasenya 200 volt, 220, listrik AC bolak-balik. Berarti ampernya berapa? Satu koma tiga sekian. Ya, itu ampernya. Ya. Voltase itu jumlah tegangan. Tegangan itu adalah besar listrikmu itu seberapa? Ya, ini secara logika sederhana. Besar listrikmu saat ini. Ampere adalah jumlah apa? Jumlah koloninya. Kasarnya gini, ya. Kalau 220 volt, ya, itu tentaranya cuma satu gede. Ya, ampernya tadi berapa? 1,3. Satu tentara ditambah sepertiga jumlah tentara, kurang lebih seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Bisa ya? Bisa ya? Paham ya? Paham ya? Kalau kipas anginmu itu 300 volt. Ya? Paham ya? Paham? 300 volt dicopkan ke listrik di rumah, berarti ampernya berapa? Kipas angin itu 300 volt. Kamu copkan di rumahmu, berarti ampernya berapa? Voltasenya berapa kalau di rumahmu? Kan beda-beda. Hah? Kan beda-beda. Tadi kan saya sudah bilang di rumahmu itu listriknya berapa ya? 202. Ya. Paham ya? Listrik rumahmu itu 220 volt. Ya, alternatif kurang. Ya. Jangan sampai kamu terjebak saat kamu tiba-tiba di ruangan tiba-tiba ada kipas angin pakai listrik DC, nggak mungkin ada. Ya, kalau nempel stop kontak itu pasti apa? Listrik AC. Jadi inget-inget di rumahmu itu listrik AC. Ya.
elektronik apapun yang ada di rumahmu itu listriknya AC. Ya, di industri manapun itu listriknya pasti listrik AC. itu nanti ada yang namanya fasa, satu fasa, tiga fasa. Itu kalian perlu. Ya, kalau di teknik itu ada. DC terkait dengan listrik DC. Listrik DC itu adalah listrik yang searah. Ada kutub positif, ada kutub Negatif. terus kalau listrik AC ada kutub positif dan negatif. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Dari mana? Listrik AC itu juga ada kutub positif dan negatifnya. Ya, dia listriknya bolak-balik. Ya, bolak-balik dia. Ya, harmonik. Ini enggak harmonik gambarnya. Ya, harmonik itu selaras terus, seragam terus. Ya, kalau kita perbesar nih, kita zoom di sini, kurang lebih seperti ini. Ya. Bolak-balik gantian. Nah, dia gantiannya ini kurang lebih memiliki waktu per detik frekuensi kurang lebih 50 Hz. Dalam 1 detik dia akan berganti polaritasnya positif dan negatif selama 50 kali. 1 detik. Paham ya? 1 detik itu lebih cepat. Ya, lebih cepat polaritas pergantian kutub positif dan negatif listrik AC daripada kalian kepergok sama pacar kalian selingkuh. Ya, nggak percaya? Percaya ya? Kamu kepergok kan? Berapa detik? Ya, sedangkan listrik sudah berpindah polaritas dari positif ke negatif sudah 50 kali. Ya, kurang lebih seperti itu. Paham ya? Nah, sedangkan kalau listrik DC ini mau sampai kapan aja dia tetap jadi plus. Satunya dia tetap jadi minus. Biasanya dia adalah di mana? Semuanya terfokus pada baterai. Ya. Kira-kira apa sih yang pakai baterai di kehidupan kalian ini? Jam dinding. Berarti lebih sering lihat jam dinding daripada HP. jam beker. Ya. Terus apa lagi? Remote. Lebih sering pegang remote daripada laptop ya? Sering pegang laptop apa remote? Laptop. Kalau ada tugas langsung pakai remote. Kipas ada baterai. Apa lagi? Karena ada remote. Oh, Mouse. Tikus. Ya.
Jangan jawab dengan sesuatu yang munafik. Jadi udah sampai ya, remote ya. Apa yang ada di sebelah kalian? HP untuk keluar semua. Hah? Laptop. Kerjakan tugas oleh remote. Sudah. Hah? Opon? Opon? Opon apa? Hah? Semuanya yang disimpan dalam baterai itu pasti dia listrik. Loh Pak, terus kok aku ngecas HP kok langsung di sepok Pak? Gimana itu? Ya enggak? Hah? Ya. Ada yang namanya adaptor. Adaptor itu adalah berubah konversi dari AC ke DC. Ya. Jadi voltase yang tadinya ini 220 diturunkan. Yang bawa casasan. Jangan buang sembarangan. Apa? Adaptor. Terus apa lagi? Blue green. Ya. Model. Tulisannya modelnya. Ya. Setiap charger, setiap adaptor punya jenisnya masing-masing. Ya. Kalau kalian tahu ya. Input ada tulisannya 100 sampai dengan 240 volt. Ya. Kurang lebih frekuensinya adalah 50 sampai 60 Hz. Ya. Ampere-nya adalah 0,4 maksimal. Outputnya adalah 5,0 volt. Ada yang bawa tablet nggak? Coba lihat tabletnya sendiri. Laptop apa? Ada nggak tulisannya? Nggak apa-apa. Input ada output. Coba sampai mana? Yang tahu nggak bawa tablet? Pinjam biasanya. Ya. Oh ya, laptop ya, coba sama lihat. Pasti ada. Ya. Ampere-nya 2,1 ampere. Maksimal 0,5 volt. 60 Ya. sampai 240 terus juga Ini kita berbicara tentang ini nanti adalah dasar kalian bisa mengerti mesin-mesin yang ada di lab, ya, biar kamu nggak bingung. Ada yang namanya model. Model saat kamu ketik di Shopee langsung keluar persis kayak ini. Nggak percaya? Silakan kalian coba nanti di saat perkuliahan sudah habis. Jangan buka Shopee sekarang. Ya. Terus yang kedua adalah ada yang namanya input. Ya. Input itu masuknya listriknya 220 volt. Di sini spesifikasinya adalah 100 sampai dengan 240 volt. Ya. Frekuensinya adalah 50 sampai dengan 60 ya. Selanjutnya adalah maksimal
di 220 itu adalah 0,4 ampere. ya, coba kalian hitung 220 kali 0,4 berapa watt? Kenapa? Boleh kan? Berapa? 88. 88 watt ya. Di sini maksimalnya adalah 88 Watt. watt ya. 88 watt. Sedangkan di sini daya sudah menjadi daya DC, daya yang masuk di HP-mu adalah 10,5 watt. Kok selisihnya jauh? Padahal hukum ketekalan energi adalah apa? Apa hukum ketekalan energi? Oh enggak. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi bisa diapakan? Diubah satu bentuk ke bentuk Lain. ya. Kurang lebih ada berapa lusus yang terjadi? 10,5 ya. Kurang lebih ada berapa? 69,5 watt yang hilang. Kemana? Kemana? Pernah ngetes HP enggak sih? Iya. Hah? Terus kamu pernah pegang ngecas HP-mu waktu ngecas enggak? Panas. Hah? Panas. Ya. Ini akan jadi panas. Sampai habis putus cinta kan? Ya. Ya sampean gak usah tahu lihat kiri kanan. Habis putus cinta. Sebelahmu. Iya sampean. Lu sampean ngapain lihat-lihat? Kamu. Iya. Ngomong dari tadi. Habis putus cinta lah. Hah? Baca ini apa? Mau jelaskan di sini. Ya, jadi Pak, ada energi-energi lain yang tidak terdeteksi, hilang dari mana? Dari energi merubah, ya, merubah dari listrik AC ke listrik DC. Di dalam situ ada yang namanya transformator atau trafo. Ya, trafo itu tadi menggunakan sistem elektromagnetik untuk merubah frekuensi, merubah polaritasnya. Ya, jangan heran saat kamu ngecas cuma ngecas HP kok habisnya banyak. Token listrik kok sering hidup. Karena apa? Workflow-nya laptopmu, HP-mu itu gede. Paham ya? Kalau kalian sering ngopi di warung kecil terus ngecas HP, orangnya marah-marah, kalian harus apa? Tahu diri.
Paham ya? Paham. Tahu diri dulu, ya. Apalagi dengan charging yang fast charging, lebih besar lagi. Paham ya? Itulah konsep energi. Dari sini ada bayangan nggak? Ada ya? Praktikum tadi sudah praktikum belum? Belum praktikum belas? Hah? Belum kan? Sudah kan? Kemarin? Sudah belum? Tadi pagi? Sudah belum? Mana C tadi? Sudah praktek belum? Saya tanya, apa tadi praktek? Sistem apa? Kamu mengidentifikasi apa? Kamu mengidentifikasi motor servo. Apa yang kamu ketahui tentang motor servo? Nah, terus apa lagi? Spesifikasinya kamu catat nggak? Apa? Inputnya berapa? Inputnya 5 volt. Terus wah ini bro, kalau nonggonya yang pakai nama apa kamu? Yang mikir sana. Wah, ada bagiannya. Ada yang melihat, ada yang mendengar, ada yang berpura-pura sibuk. Apa? Ini loh. Nanti kalian tuh baca spesifikasi. Ya. Sudah berapa lama putus kamu? Ya kamu? Hah? Kok pandangannya kosong terus? Ada apa sini apa? Fakultas lain? Jurusan lain? Asbunnya ya Allah. Sebelum kamu deketin dosen, Mas. Dengarkan saya. Ya. Sebelum kamu deketin dosen, ya, ingat filosofi tadi kami ngecap adaptor di warung kecil. Paham ya? Kapasitasnya masih kecil. Ya. Bebannya besar. Ya. Atas dalam. Paham ya? Tolong antara input dan output itu jangan sampai nggak balance. Ya. Apa? Tahu diri. ya. Itu juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari kamu. Ya. Kalau uang sakunya 500, jangan dihabiskan 500 sebulan. Ya. Paham ya? Itu banyak kosnya bingung. Ya. Jangan sampai kapasitas melebihi daripada bebannya. Ya, cepat sama. Ya, lamun terus kayak Mas Hendrik. Enggak ada apa-apa lamun. Ya. Paham ya? Konsep energi. Kalau kamu bisa mengetahui rumus fisika dasar, hidupmu itu enak. Paham ya?
sebelum praktek belajar mengidentifikasi apapun itu, ya. Kamu bersihin, pasangin, ya. Itu ada loh spesifikasinya. Dipasangin, jangan ketawa, ada beneran. Kalau nggak percaya, kamu pulang ke kosan, ya. Kamu turunkan dipasangin, atau kamu lihat dipasangin, pasti ada spesifikasinya. Kalau kamu bisa tahu spesifikasi ini, kamu di industri jadi orang sakti, nggak percaya? Nanti kamu akan buktikan saat kamu kerja. Ya, ya Pak ya? 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 Apa? Ada yang ketinggalan Pak? Kayak ada beban gitu. Ada yang ketinggalan di rumah. Sampai. Ya, enggak, iya. Ada yang ketinggalan di rumah apa? Enggak. Pikirannya kayak ketinggalan gitu. Kalau nggak paham kiranya tanya. Ya. Kenapa saya ngajarin kalian berhayal? Supaya kalian apa? Mudah untuk diajak curhat sama guru. Paham maksud? Kamu dicurhatin temanmu tentang hubungan teman, kamu pernah mengikuti temanmu nggak? Enggak. Cowokku tuh gini. Kamu bayangkan bakal gini? Iya. Ini cowokku kayak gini. Sendiri bisa. Ya. Kalau tugas kamu sudah merasa dengan kasus apapun kamu akan cepat tanggap. Ya. Supaya kalian tuh bisa humble. Humble itu apa? Saat ada kasus apapun itu pelan, dengerin, diolah. Ya. Paham ya? Paham ya Pak ya? Karena belum pernah diajak curhat teman ya? Belum? Iya sampean. Ini kurang lurus kan? Hah? Nah ya, kita belajar mengidentifikasi sesuatu yang tidak nyata. Listrik, daya, semuanya itu sama seperti ini. Oh, nggak definisi kita. Apa definisinya kita? Kita adalah aku dan kamu. Apa? Ya tahu. Nggak pernah mencintai. Angkatan ini kalau udah deket ya, nggak pernah. Mencintai. Ya. Dengan dia. Ya. Apa Mbak definisi cinta? Cinta apa cinta? Itu kata tidak bisa didefinisikan. Bisa enggak? Cinta itu kamu, Iya,
Cinta itu. Cinta itu jajan. Wes ngomong wes hasil Anak kali ini. perasaan ketertarikan. Terus apa lagi? Sebuah perasaan yang apa? Segi pelan. Sederhananya, cinta itu bisa dirasakan dan tidak bisa Dimiliki. dilihat. Nggak akan pernah bisa dilihat. Itu yang namanya Cinta. Bisa. pernah nggak kamu lihat? Bisa dilihat. Cintaku Ada. Ada Pak. Itu cinta jatuh. Cinta tidak bisa dilihat hantu dong. anugerah yang terindah itu. Semua karena cinta. Anak berapa? Anak satu. Ya. Bebannya banyak. Jadi dulu waktu bapakmu itu dulu, ya, itu yang diingat adalah itu cinta terus. Bingung mau ngasih nama, wah cinta. Cinta itu sesuatu yang nggak bisa dilihat. Bisa itu. Namanya Cinta. mencintai itu tidak bisa dimiliki. Mencintai itu nggak bisa dilihat, bisa dirasakan. Ya, sama kayak listrik. Ya. Setrum. Pernah lihat orang kesetrum? Ngapain dia kejam-kejam? Setrum di situ lagi. Kemarin ada kejadian itu. Wow banget. Kamu bisa merasakan nggak kalau orang lain Pernah ada orang lain kesetrum? ketawa. Kamu bisa merasakan nggak wajahnya? Udah, yang kesetrum tuh perjuangan terakhir hidup kita. Panangin. Kok ada itu? Joget-joget ini. Nggak bisa dirasakan. Nggak bisa dilihat. Lalu bisa sama ya. Makanya kalau kalian itu dengan fisika dasar terus dengan sistem otomasi dan otomatis yang tidak masuk itu bullshit. Ya, karena apa? Sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Masa sing betok gak tau seneng karo mana. Pernah enggak? Jujur wes. Jujur pernah.
Pernah? Pernah enggak? Pernah Pak, tapi saya dicampakkan Pak. Lah kalian Dicampakkan. berpikir loh, ya. Kalau satunya frekuensinya tinggi, ya, satunya nggak ada frekuensinya. Ojo ditabrak langsung. Harus pakai yang namanya adaptor atau konversi. Hah? Namanya gimana? Oke. Ya, berarti yang disini kan menggunakan adaptor, berarti kan menggunakan device yang lain. Ya, menggunakan alat, menggunakan media. Iya toh? Banyak medianya. Apa berarti ada kesalahan nggak gunung ya? Ayo kita naik. Yo, beda agama. Anjing. Loh, enggak aku ya. Mana anjing? Tinggal sekarang frekuensinya kemana? Kalau frekuensinya sudah kuat, ya, frekuensinya satunya sudah kuat, satunya juga kuat, apa yang terjadi? Putus korsleting. Iya. Temennya yang Baru ngecek salah satu yang lemah atau kalau enggak ganti yang lain. Itu kalau masalah kepercayaan sulit. Ya. enggak gimana Kan kalau orang zaman dulu itu masih ada toleransi. Ya. Oh iya bener. Menikah dengan cara apa? Ya, kalau zaman bambu dulu malah lebih asik lagi. Yaitu apa? Ada yang namanya pernikahan menggunakan catatan sipil. Beda agama itu diperbolehkan. Kalau sekarang kan nggak boleh. Ya, harus mengenal salah satu. Gitu loh. Apa yang lebih condong kuat agama ini? Jadi kalau berkaitan dengan tapi yang lebih baik adalah apa? Yang seperti itu. Beda agama. Saya nggak samakan lagi gitu. Ya. Cari itu yang kasus yang ringan-ringan gitu. Ya. Ya. Jangan yang berat-berat. Yang satu agama aja. Ya. Kalau berat-berat ya sama aja ya. Kamu itu ngecas HP itu di gardu listrik langsung. Beda KB-nya. Itu listriknya 3 fasa bukan 20 lagi 380. Ya, ada fase frekuensi RST dibagi menjadi 3 fasa. Frekuensinya ada 3 harmonik. Cuma cari kasusnya unik-unik. Ya, ya Mbak ya. Kalau beda agama cari yang lain aja. Ya. Itu logika sederhananya sama kamu itu ngecas HP nak gardu ya ngecas. Yang beda lebih menggoda. Ya, paham ya? Iya. Ya, paham ya? Udah habis apa? Udah habis ya? Gak kerasa ya? Masih slide kedua.